إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa nahana anil anittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana idul fitri wa adha. Ashhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa man yungkirhu faqad dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa habibina al-Mustafa Muhammad nabiyul huda alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Allahumma ij'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwanul kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dalam suasana fakih yang khidmat, berselimut rahmat dan kebahagiaan ini, marilah senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala curahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga di pagi hari ini dengan sedikit mendung kita dapat menunaikan sholat Idul Adha dengan berjamaah, khusyuk dan tertib. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin. Marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang mampu menumbuhkan kekuatan untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takwa yang dapat memberi energi lebih kepada kita untuk senantiasa bersabar dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hari ini takbir dan tahmid berkumandang di seluruh penjuru dunia, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Gema takbir tersebut juga kita bangkitkan di sini, di bumi tempat kita bersujud dan bersimpuh kehadiratnya dengan khusyuk dalam rangka penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggetarkan kalbu setiap mukmin yang dipenuhi mahabbah, keridhaan dan roja akan hari perjumpaannya dengan Sang Khalik, Zat yang mencipta jagat raya dengan segala isinya. Hari ini adalah hari raya Idul Adha, artinya hari raya penyembelihan, karena kita disyariatkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini juga disebut hari raya kurban, yakni hari raya untuk mendekatkan diri, taqarrub ilallah Subhanahu wa ta'ala. Dengan salah satu di antaranya adalah menyembelih hewan kurban kita. Lebih dari itu, hari ini juga disebut hari raya haji, karena pada hari ini para jamaah yang ada di tanah suci berkumpul di Mina
untuk menyempurnakan ibadah hajinya dengan melempar jamarat Aqabah serta jamarat ula, wusta, dan Aqabah pada hari-hari tasyrik. Sebelum hari raya Idul Adha pada 10 hari yang pertama di bulan-bulan Dzulhijjah, kita disunahkan juga untuk memperbanyak amalan kebaikan, termasuk di dalamnya berpuasa. Oleh karena itu kita melihat di tanah suci pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, banyak umat Islam di Mekah sana berlomba-lomba bersedekah dalam berbagai bentuk kepada para jemaah haji, sebagaimana disebutkan dalam satu matan hadis yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh seseorang lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari 10 ini, yakni 10 hari di awal Dzulhijjah. Ditanyakan, tidak pula ya Rasulullah dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Nabi menjawab, tidak pula dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, kecuali mereka yang keluar jihad dengan jiwa dan hartanya dan mereka tidak kembali lagi atau mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibadah korban adalah ibadah paling tua di muka bumi ini. Diawali oleh pengorbanan 2 putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Allah menerima korban Habil karena ketakwaan dan keikhlasannya. Dan Allah menolak korban dari Qabil karena niatnya yang tidak tulus, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata, Qabil maksudnya, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Sekaligus ini juga merupakan bentuk pembunuhan orang kepada orang yang pertama kali. Ibadah menyembelih korban ini kemudian diturunkan kepada umat-umat sesudahnya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah pada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Ibadah penyembelihan hewan korban ini kemudian menjadi sangat monumental ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Ismail. Ada riwayat yang menyatakan mengapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yakni sebelum perintah penyembelihan anak Ismail ini, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu masih belum mempunyai anak. Sebelumnya telah melakukan penyembelihan hewan korban domba sebanyak 1000 ekor, lembu 300 ekor, dan unta sebanyak 100 ekor. Silahkan dihitung sendiri berapa nilainya. Sehingga orang-orang menjadi takjub karenanya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah berusia lanjut dan belum dikaruniai putra, kemudian berkata, seandainya aku mempunyai putra dan Allah memintaku untuk mengorbankannya, maka pasti aku akan memenuhinya. Saat itu Nabi Ibrahim belum dikaruniai putra. Oleh karena itu,
Ketika kemudian beliau dikaruniai anak, maka turunlah perintah Allah untuk mengorbankan anak tersebut, sebagaimana digambarkan dengan gamblang di dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 100 sampai 111. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, syariat penyembelihan hewan kurban kembali diperintahkan pada saat Rasulullah SAW diutus sebagai nabi, di mana sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu rahmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Di dalam hadis Nabi yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma amala adamiyun min amali yaumil harb, yaumin nahr, ahaba ilallahi min ihraqid dam. Innaha la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa alafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ard fatayyibu biha nafsan." Tidak ada amalan Ibnu Adam yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala di hari Nahr, di hari penyembelihan, selain mengalirkan darah hewan kurban. Karena sesungguhnya hewan kurban itu akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan sempurna, lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah itu akan jatuh dari Allah pada satu tempat sebelum jatuh menetes ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Sidang sholat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah korban adalah ibadah sosial dalam rangka menggalang solidaritas sosial dari yang kaya kepada yang kurang beruntung. Ibadah ini disyariatkan dikerjakan setiap tahun sebagaimana halnya ibadah zakat mal dan zakat fitrah, bukan ibadah sekali seumur hidup. Rasulullah bersabda, "Ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunahkan berkorban. Rawahu Abu Dawud. Dalam hadis yang lain disebutkan, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana lahu sya'atan wa lam yadhah fala yakribanna musallana." Fala yuqarribanna musallana. Jadi barang siapa yang ia mempunyai kesempatan, kemampuan untuk berkorban dan dia tidak melakukannya, maka janganlah mendekat-dekat musolaku. Dua hadis ini menunjukkan betapa pentingnya berkorban. Lihatlah hai kaum muslimin, betapa indahnya agama Islam itu di dalam dua hari rayanya. Kita tidak melupakan fakir miskin. Pada hari raya Idul Fitri kita disyariatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sedangkan pada hari raya Idul Adha kita disyariatkan untuk membagi-bagi daging hewan korban. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa'kulu minha wa'atimul ba'isal faqir." Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan pada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang sholat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah adalah simbol pemenangan kepentingan Allah di atas kepentingan manusia. Dan memang itulah yang seharusnya kita kerjakan, yaitu sami'na wa ata'na. Aku mendengar perintah itu dan aku mematuhinya. Apapun bentuk perintahnya, bahkan contoh ekstrimnya sampai menyembelih anak.
Kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segera kita kerjakan dan tidak perlu mendewakan akal, pikiran, dan logika kita yang di mata Allah amat sempit adanya. Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Ketundukan dan kepasrahan seperti inilah yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail. Sehingga Allah mengangkat derajatnya dan memasukkannya ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, min ibadinas sholihin. Sebagai buah dari ketundukan dan pasrahannya yang luar biasa. Itulah pula yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ibadah korban kita, ketundukan dan kepasrahan yang totalitas. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika syahara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allah tidak akan mengambil dagingnya, tidak pula darahnya dari korban-korban kamu, tetapi Allah melihat ketakwaan kamu sekalian. Begitulah Allah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sidang sholat Id yang dirahmati Allah, kisah penyembelihan Nabi Ismail ini dapat kita jadikan tauladan yang baik. Bagaimana keluarga yang terdiri dari bapak Ibrahim, ibu Siti Hajar, dan anak Ismail bersikap dalam mendekatkan diri dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap demokratis, tetapi tidak meninggalkan prinsip, saling dukung-mendukung dalam kebaikan, dan saling memotivasi dan menguatkan dalam kesabaran. Maka tatkala datang perintah Allah untuk menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim sebagai kepala rumah tangga tidak bersikap otoriter dan serta-merta memaksakan kehendaknya. Akan tetapi beliau berdiskusi dan minta pendapat anaknya dengan dialog yang luar biasa indah dan hidup sebagaimana diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 103. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu." Sungguh luar biasa jawaban Nabi Ismail. Qala ya abati fa'al ma tu'maru. Hai bapakku, kerjakan apa yang telah diperintahkan itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sungguh engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebelum mengakhiri khutbah ini, marilah kita bersama-sama melihat pada diri kita masing-masing sebagai bentuk refleksi diri. Barangkali kita setiap tahun sudah menjalankan syariat kurban ini dengan menyembelih hewan kurban kita masing-masing. Tetapi sudahkah penyembelihan kurban yang kita lakukan setiap tahun tersebut cukup berbekas dan telah mampu menyembelih sifat-sifat hewani, nafsu-nafsu binatangan yang ada di dalam diri kita? Jika belum, maka sudah saatnya lah penyembelihan hewan kurban tersebut kita maknai juga sebagai penyembelihan sifat-sifat hewani kita, sifat-sifat binatangan kita, sehingga kita menjelma menjadi manusia seutuhnya yang cenderung pada fitrah ketuhanan, menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, dan tidak ada tujuan hidup lain selain beribadah menghamba kepadanya. Mudah-mudahan Allah menolong kita dan menjadikan kita ke dalam kelompok orang-orang yang soleh dan orang-orang yang sabar serta orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah.
Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Akramal awwalina wal akhirin. Al-mab'usi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in. Salatan daimatan bidawamis samati wal ardin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa darul fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ati was sawmi wa jami'il ma'murat wal wajibat wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahsya'a wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifata was saja'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa bin budlanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhar wa ahlis sar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.